Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya sedang memperbaiki kulkas merek LG 2 pintu dengan kerusakan yang bawah tidak dingin dan yang atas ini banyak bunga esnya ya teman-teman. Ini kipas sampai tidak terputar ini gara-gara bunga es. Tadi penutupnya ya sudah kita buka. Ini akan kita lelehkan dulu untuk esnya ini teman-teman ya. Kita akan siram menggunakan air hangat, air panas, karena ini akan kita buka ya. Ini sudah kita siapkan air hangat, air panas. Jadi kulkas ini sebenarnya sudah dimatikan sama yang punya sejak kemarin malam. Memang waktu ditelepon ya kita suruh yang punya untuk matikan kulkasnya dulu agar bunga esnya ini berkurang. Karena dalam proses membongkar ini itu perlu kehati-hatiannya teman-teman. Jangan dipaksa karena nanti bisa merusak. Kita buka dulu teman-teman, kita bersihkan. Oke, setelah penutup yang tadi sudah kita lepas, ini di bagian dalam masih banyak bunga es ya teman-teman. Inilah penyebab kenapa bagian bawah tidak bisa dingin ya, karena bunga es ini menutup saluran udara yang menuju ke bawah. Di bagian sini ada heater ya teman-teman. Itu. Ini ada heater. Biasanya ini yang rusak. Nih. Jadi kulkas ini adalah kulkas LG 2 pintu, memiliki 2 heater ya. Dia bekerja, proses defrostingnya bekerja menggunakan 2 heater. Kita bisa lihat di sini teman-teman, di diagramnya ada heater core dan heater plate. Biasanya ini yang bermasalah teman-teman ya untuk heaternya. Nanti akan saya perlihatkan. Saya buka dulu. Untuk bunga es ini harus kita lepas teman-teman. Kita lakukan secara perlahan-lahan, hati-hati ya. Karena kalau kita paksa ini bisa merusak, bisa patah, ataupun mungkin bisa bocor untuk evaporatornya ini. Harus hati-hati ya. Kita siram sedikit air panas, kemudian kita hilangkan sedikit demi sedikit untuk bunga esnya ini. Oh ya teman-teman, untuk penjelasan lengkap tentang proses defrosting kulkas 2 pintu yang menggunakan timer seperti ini, itu bisa teman-teman lihat di video saya. Jadi itu saya jelaskan secara lengkap proses defrosting atau proses pencairan bunga es yang ada di kulkas 2 pintu. Jadi kalau untuk kulkas 2 pintu nggak boleh ada bunga es seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah bunga esnya semua kita bersihkan, selanjutnya saya akan periksa ini teman-teman. Saya akan tes untuk bimetalnya. Jadi ini namanya bimetal teman-teman ya. Dan fungsinya ini sangat penting juga dalam proses defrosting. Kalau ini rusak ya bisa menyebabkan bunga es menumpuk juga. Nih saya buka dulu. Nanti akan kita tes menggunakan es batu, karena bimetal ini pada saat posisi dingin, suhu dingin dia akan nyambung, dan pada saat tidak dingin seperti ini dia akan putus. Nah, jadi penjelasan lengkapnya bisa lihat video saya. Oke, kita akan tes ini menggunakan es batu. Oke teman-teman, ini bimetalnya sudah kita rendam es batu selama beberapa menit.
Sekarang kita akan melakukan pengetesan. Ini untuk kabel fuse, oke, normal. Ini untuk kabel bimetal. Oke, sepertinya bimetalnya rusak teman-teman ya. Ini nggak nyambung. Harusnya dalam kondisi dingin seperti ini bimetalnya sudah nyambung. Sedangkan ini kalau kita tes tuh bimetalnya nggak nyambung ya. Padahal ini sudah dingin. Itu menandakan bimetal ini rusak. Jadi nanti akan kita ganti bimetalnya. Selanjutnya saya akan tes heater ini teman-teman. Ini saya sudah colokkan kabel di sini ke kabel heater. Kita langsung colokkan ke tegangan PLN 220. Kita coba raba heaternya. Sini. Ada sedikit hangat di sini teman-teman. Jadi kulkas ini teman-teman menggunakan dua heater. Satu yang ini gabung dengan evaporator ya. Yang satunya lagi di bawah sini. Saya coba raba. Tidak ada hawa panas sama sekali teman-teman. Jadi akan kita ganti nanti untuk heaternya. Itu di bagian bawah. Kita buka dulu. Oke, ini yang saya maksud teman-teman ya. Heaternya ini sudah rusak. Kita lepas saja, kita tarik. Ini kan ada yang masuk ke sana juga ya, ke bagian dalam sini. Kita tarik saja semua teman-teman. Kita bersihkan. Di sini ada kabel. Itu dia teman-teman ya. Tuh. Jadi sumber tegangannya berasal dari sini. Dari dalam ya. Jadi kita keluarkan saja semua untuk heater ini. Nanti akan kita ganti dengan heater yang jenis kaca. Jadi bukan jenis seperti ini lagi. Karena kalau kita ganti dengan yang seperti ini mungkin agak ribet pasangnya. Oke, kita putus dulu ini. Kabelnya kita putus. Kita potong di sini teman-teman ya. Kita kasih jarak beberapa puluh senti. Kita potong di sini. Karena kalau kita potong di pangkal sini agak ribet kita untuk mengamankan nanti ujungnya. Kalau panjang seperti ini kita bisa naikkan ke atas ujungnya dan kita isolasi. Lanjut teman-teman, ini saya sudah ada heater kaca yang 10 inci. Cocok ya. Kita pasang di sini nanti teman-teman. Saya buka dulu untuk heater kacanya. Ya, bentuknya yang seperti ini. Kita akan gunakan heater seperti ini teman-teman ya. Ini kita ikat saja di bawah sini. Oke, heater sudah saya ikat ini teman-teman. Kita ikat pakai kawat di evaporator. Dan untuk kabel ini akan kita rapikan. Kita selipkan ke sini saja. Nanti akan kita sambung ke sumber tegangan untuk heater. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Itu heaternya ada di bawah ya. Heater kacanya ada di bawah. Kalau bisa kita sesuaikan agar ini tidak nyentuh ke bodi kulkas ya teman-teman. Jadi dia berada di tengah-tengah. Kita sesuaikan saja. Dan ini kita ikat di bagian karetnya, jangan di bagian kacanya ya. Dan untuk kabel kita sambung untuk suplai tegangan heater ya. Jadi kita akan menggunakan satu heater ini saja teman-teman. Untuk heater ini tidak kita gunakan. Yang heater yang gabung dengan evaporator juga tidak kita gunakan ya. Sudah kita potong kabelnya. Kita pasang. Untuk pemasangan kabel heater teman-teman bolak-balik gak apa-apa.
Jadi nggak ada istilah terbalik ya. Nah, ini untuk kabel heater yang lama tadi yang di bawah ya, ini sudah kita naikkan, kemudian ujungnya kita isolasi. Ini tidak akan kita gunakan. Kita rapikan nanti teman-teman. Selanjutnya untuk defrost, saya akan ganti defrost teman-teman. Ini tadi kita tes sudah tidak nyambung ya, sudah rusak. Jadi kita akan mengganti dengan defrost yang baru. Oke, saya sudah ada defrost pengganti ini teman-teman. Untuk fungsi dan cara kerja defrost, teman-teman bisa cek video saya. Jadi di sana lengkap penjelasannya tentang fungsi defrost, heater, dan juga timer. Oke, defrost sudah kita ganti. Sekarang kita tinggal merapikan ya. Ini kabelnya akan kita rapikan semua. Kita pasang dulu untuk soket-soketnya. Untuk kabel defrost teman-teman, pemasangannya bolak-balik nggak apa-apa ya, sama dengan heater tadi. Ini kan defrost atau bimetal, fungsinya kan sebagai saklar. Jadi pemasangannya bolak-balik nggak apa-apa teman-teman. Oke, langkah terakhir setelah kabel kita rapikan, ini defrost sudah kita pasang juga teman-teman. Yang kita ganti tadi defrost dan heater di bawah sini. Jadi nanti pada saat heaternya bekerja akan mencairkan semua bunga es kalau memang bunga es menumpuk di sini. Selanjutnya kita tutup, kita rapikan dan kita tes selama beberapa hari ya, kira-kira seminggu lah. Nanti akan kita kembali melihat hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah pengetesan selama beberapa hari, kita kembali untuk mengecek kondisi kulkasnya apakah sudah normal. Bagian atas kita lihat apakah masih ada tumpukan bunga es di sini. Oke, sudah aman teman-teman. Sudah tidak ada bunga es ya. Bagian bawah, oh, hawa dingin langsung keluar teman-teman ya. Ini ada uap. Berarti kulkasnya sudah normal. Yang atas sudah tidak ada bunga es, yang bawah sudah dingin. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.